ajang perang itu sesungguhnya buat mereka, buat sebagian orang, sebagian pemimpin bangsa dan negara, itu adalah alat untuk promosi buat produk-produk mereka. Jangan hanya fokus mengurusi misalnya bagaimana warga negara kita akan ke sana, tapi juga bagaimana menjadi intel-intel dagang. Halo, apa kabar sahabat kabar bursa? Anda menyaksikan Editorial Point bersama saya, Francisca Rati. Dan kini Editorial Point hadir dengan wajah baru, mengangkat isu terkini, mengupas topik terhangat, membedah dari sudut pandang yang tidak biasa. Kali ini kita bakal bongkar isu yang lagi panas-panasnya. Konflik India-Pakistan makin membara. Ancaman ekonomi diam-diam intai Indonesia. Panas, konfrontasi militer antara India dan Pakistan kembali mengguncang dunia. Sebagai dua negara bersenjata nuklir, eskalasi konflik di antara keduanya berpotensi mengancam stabilitas dan ekonomi secara luas. Salah satu bakal korbannya, ya Indonesia. Coba kita bedah hitung-hitungannya. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkap, Indonesia memiliki hubungan dagang yang signifikan dengan India dan Pakistan. India bahkan berada di barisan terdepan penyumbang surplus perdagangan terbesar setelah Amerika Serikat. Angkanya sampai 3,05 miliar US dollar dari total neraca perdagangan yang mencapai 10,92 miliar US dollar dengan komoditas utama meliputi batu bara, minyak kelapa sawit, baja tahan karat, biji tembaga, dan perhiasan. Sementara neraca perdagangan dengan Pakistan juga menunjukkan surplus meski angkanya jauh di bawah India. Pada tahun 2020 misalnya, surplus perdagangan mencapai 2,19 miliar US dollar dengan ekspor utama berupa minyak dan lemak nabati, bahan bakar mineral, kertas, serta kendaraan dan suku cadangnya. Pecahnya konflik bersenjata antara India dan Pakistan jelas mengganggu stabilitas perdagangan dan mempengaruhi surplus perdagangan Indonesia. Jika konflik India dan Pakistan makin panas, berpotensi memicu perang nuklir. Masing-masing negara memiliki hampir 200 hulu ledak nuklir. Dampaknya menghancurkan. Hujan asam, penurunan suhu global, hingga polusi radioaktif menjadi serangan ancaman dan efek radiasi yang bakal dihadapi dunia, termasuk Indonesia. Jika berkepanjangan, konflik India dan Pakistan berpotensi memicu konflik berantai di kawasan lain, seperti antara China dan Taiwan, serta Korea Selatan dan Korea Utara. Ketegangan di Asia Selatan dapat merembet ke Asia Timur, membuka peluang klaim China atas Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Ketegangan ini juga dapat mendorong Korea Utara untuk mengambil tindakan provokatif yang berujung konflik dengan Korea Selatan dan sekutunya. Dan kini saya sudah bersama pemimpin redaksi kabarbursa.com, Uslimin Usle. Kita bakal bongkar abis-abisan nih ya. Siap. Ancaman nyata ternyata yang terjadi akibat konflik di Asia Selatan nih. Yap. Nah, ini kan konflik antara India Pakistan. Sebenarnya siapa yang memulai dan siapa sih yang harus mengakhiri ini? Ini sebetulnya kalau kita berbicara soal siapa yang memulai dan siapa yang mengakhiri, ini ceritanya panjang sekali. Jadi konflik ini sebetulnya bermula dari warisan kolonial Inggris, ya, yang membagi India dan Pakistan pada tahun 1947. Jadi sejarahnya panjang. Nah, itu khususnya wilayah menjadi sengketa di antara kedua negara adalah di wilayah Kashmir. Nah, itulah yang kemudian sampai hari ini, sampai detik ini itu tidak bisa selesai. Lalu kemudian kalau kita berbicara soal sudah berapa kali konflik ini sudah berkali-kali. Ada yang skala besarnya 3 kali, dan kemudian selebihnya itu adalah skala-skala kecil. Tapi itu tidak pernah selesai, dan sepertinya ada juga pihak-pihak lain yang terlibat di situ, sehingga kemudian konflik ini sepertinya sepanjang masa tidak akan pernah berakhir. Karena memang ada perbedaan yang sangat prinsip di antara kedua negara. Ya, kita ketahui India adalah negara Hindu, meskipun sesungguhnya penduduk muslim terbesar ketiga di dunia itu ada di India.
Iya, Setelah yang pertama adalah Indonesia dan kedua adalah Pakistan. Dulu sempat Pakistan, tapi sekarang sudah Indonesia. Indonesia jumlah penduduk muslimnya itu ada sekitar 244 jutaan. Nah, kemudian 230 sekian ada di Pakistan dan sisanya itu ada di India terbesar ketiga. Baru kemudian Bangladesh. Nah, inilah yang kemudian konflik ini terus terjadi dari tahun ke tahun. Ya, ini mirip-mirip lah dengan di kawasan lain sama seperti Korea Utara dan Korea Selatan yang konfliknya ini dua negara yang bersaudara tapi kemudian terpisahkan oleh ideologi yang berbeda. Nah, maka kemudian sangat susah untuk menyatu. Apalagi banyak pihak-pihak lain yang masuk karena banyak kepentingan. India dan Pakistan adalah kalau dari sisi ekonomi itu adalah pasar yang cukup besar dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina, Amerika, dan India, itu adalah pasar yang sangat luar biasa. Iya. Ya, nah ini yang kemudian seakan-akan bahwa konflik di sana juga itu dipelihara karena ya kita tahulah ada beberapa negara-negara di dunia yang memang sangat mengandalkan ekonominya dari alutsista, jualan alat perang. Ya kan itu. Jadi ya kira-kira begitulah kalau kita berbicara soal konflik India dan Pakistan. Sebelum tadi sebenarnya menarik banget ya, apakah benar ada di balik itu ada juga nih yang memanfaatkan gitu ya sebenarnya pasti, ya. Tapi kalau misalnya kalau kita merunut ke belakang tuh dari sejarah yang cukup panjang tadi tuh, jadi kayak kesannya dunia juga ngerasa ntar juga selesai sendiri gitu ya. Tapi nggak sadar sebenarnya ini bukan sekedar konflik di Asia Selatan aja, ini kan sebenarnya damage-nya bisa berefek domino ya. Ya, ini kan yang orang khawatir adalah manakala satu di antara kedua negara betul-betul sudah perang terbuka, lalu kemudian salah satu di antaranya sudah mulai terdesak dan akan kalah di perang konvensionalnya, mereka lalu menggunakan senjata nuklirnya. Dua negara ini kan di tengah kerasnya Amerika. Nah, di sini juga Amerika kan kadang menetapkan standar ganda bagaimana Irak dihabisin karena dianggap ada menciptakan hulu ledak nuklir. Begitu juga Iran diembargo sedemikian rupa. Tapi Iran dan Pakistan dan India yang jelas-jelas memiliki senjata nuklir itu Amerika mana pernah bersuara kan? Iya, sebenarnya sempat mengecam sih ya, untuk tapi cepat selesai. Ya, gitu. kecamannya itu kira-kira sama kecamannya ketika di awal-awal Israel membombardir Gaza, tapi lama-lama kemudian ya hanya sekadar mengingatkan aja. Kira-kira mungkin justru pesannya adalah stop, tapi itu adalah kau harus tangkap bahwa itu lanjutkan. Oh gitu ya? Iya, sangat bisa jadi kita tidak tahu bahasa komunikasinya kan, gitu kira-kira. Nah, sehingga kemudian apa yang terjadi di Pakistan dan India ini menjadi sangat menarik ya, karena masing-masing kedua negara ini ada negara adidaya juga di belakangnya kan, mereka juga membangun hubungan yang sangat dekat ya, meskipun sesungguhnya kalau kita secara ekonomi kalau misalnya model pendekatan secara ekonomi sebetulnya bisa, tapi problemnya adalah lagi-lagi di situ ada hegemoni yang dipertaruhkan, ya kan. India termasuk salah satu inisiator dari berdirinya kelompok paguyuban negara-negara ekonomi negara berkembang untuk melawan hegemoni Barat dan Amerika, yang namanya BRICS. Nah, situ bahkan Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Africa, ya, Afrika Selatan. Belakangan kan kemudian BRICS menjadi BRICS Plus. Nah, disitulah masuk Pakistan. Pakistan masuk tahun 2023, ya Indonesia 2024 kemarin kan oleh Pak Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk hadir dan bergabung di salah satu konferensi tingkat tinggi BRICS dan menyatakan diri bergabung ke BRICS. Gitu. Nah, jadi ini jadi menarik karena kemudian dua-duanya anggota BRICS. Nah, ini kalau misalnya diselesaikan lewat jalur BRICS, gimana? Nah, problemnya adalah sesama inisiator BRICS, India itu mesra dengan Rusia. Sementara Pakistan mesra dengan Cina, ya, dan Cina dan India juga kerap konflik di pegunungan Himalaya kan, mereka juga rebutan wilayah tuh, sama seperti India dengan Pakistan India Pakistan di wilayah Kashmir. Kalau India dengan Cina kan di Himalaya, pegunungan Himalaya. Nah, ini yang kemudian Cina ya di dunia internasional kan dikenal bahwa
persahabatan yang sangat kokoh, persahabatan yang sangat kuat antara Cina dengan Pakistan. Sahabatan Mereka besi katanya. mereka disatukan sama kepentingan melawan India kan di wilayah perbatasan, gitu. Nah, tapi India juga punya kedekatan dengan Rusia. Rusia, ya kalau kita lihat secara peta, ya ini kan beririsan semua tuh, ya. Ya, Rusia di atas sekali, kemudian turun Cina, kemudian agak ke Asia Selatan bawah itu adalah Pakistan dan India. Ya, yang berbatasan dengan Indonesia adalah India. Kita berbatasan dengan di Aceh, ya. Perairan Aceh dengan India itu kan berbatasan tuh di Laut Lepas. Nah itu jadi satu problemnya sebetulnya. Jadi BRICS idealnya kalau mau dimaksimalkan sebagai perkumpulan negara-negara satu ide untuk melawan hegemoni dan dominasi Barat dan Amerika, harusnya ini kepentingan itu bisa diinikan karena disatukan untuk kepentingan ekonomi. Tapi kan pertarungan sebuah negara bukan hanya ekonomi, kadang juga pertarungan hegemoni siapa sih sebagai penguasa kawasan. Iya. Nah, kan itu. Kadang-kadang lebih ke egosentrisnya Ya, itu dia. ya. Ada muncul ego-ego sektoralnya. Ya sama juga kita di Asia Tenggara kan gitu sebetulnya. Ya meskipun sejauh ini Indonesia masih dianggap sebagai pemimpin ASEAN karena memang inisiator utama ASEAN itu adalah Indonesia, dan ketika Indonesia misalnya agak vakum, ASEAN itu nyaris tidak ada gaungnya. Gitu. Nah sekarang kita berharap mudah-mudahan negara-negara yang berhimpun di BRICS itu bisa mencari jalan keluar agar kemudian konflik yang terjadi antara India dan Pakistan pada kasus di Kashmir dan Ladakh itu tidak berkelanjutan, karena kalau letupan-letupan ini kan sebetulnya awalnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya itu. India menyebut ada teroris yang menewaskan warganya, ada puluhan warganya yang ditewaskan oleh teroris, dan yang teroris yang didukung oleh militer Pakistan. Nah, di awal memang kalau kita mengikuti perkembangannya, di awal India juga kan tidak menyerang target-target militer Pakistan, tapi kalau kita lihat perkembangan terbaru kan, satu pesawat tempur atau beberapa pesawat tempur India itu ditembak jatuh oleh militer Pakistan. Dan ini akan memicu lagi karena sumber alutsista yang dipakai oleh India, produsennya, taruhlah ini pesawat tempur yang dipakai India dan kemudian jatuh, ditembak oleh ini, itu sumbernya dari Prancis, sekutu India juga, kemudian yang dipakai menembak ini adalah juga menggunakan alutsista buatan Cina, J-20. Ini juga akan terjadi. Ya ini adalah kampanye alat-alat perang lagi. Cina akan mengatakan, lah lihat itu kau Prancis, lihat itu sekutu Barat, kamu punya alat perang, takluk di alat perang saya. Nah, ini akan menjadi kampanye lagi. Jadi ya ajang perang itu sesungguhnya buat mereka, buat sebagian orang, sebagian pemimpin bangsa dan negara, itu adalah alat untuk promosi buat produk-produk mereka. Nah inilah yang harus kita cermati bersama, bahwa kita harus hati-hati dan Indonesia harus mengambil sikap dan langkah yang ekstra hati-hati, jangan kemudian kita larut dalam hal itu. Iya, sebenarnya yang paling menarik untuk dicermati itu adalah di balik layar, apa yang terjadi di balik layar sebenarnya di antara perang India Pakistan ini kan. Kalau misalnya di depan layar kan udah jelas konflik bersenjata yang notabene mengklaim alasannya menyerang kantong-kantong teroris begitu kan. Tapi justru yang di balik layar ini loh yang kita nggak kelihatan itu, jangan-jangan benar karena kan sebelumnya pada saat dialog dengan Kabar Bursa hari ini, ekonom Wijayanto juga sempat menyatakan ya, yang dikhawatirkan ada cawe-cawe kekuatan besar nih. Ya memang di situ ada, makanya harus diwaspadai sikap-sikap oportunistik dari sejumlah pihak di luar India dan Pakistan. Ya karena sangat bisa jadi mereka akan memanfaatkan konflik itu, eskalasi yang terjadi di sana mereka memanfaatkan untuk kepentingan politik dan kepentingan ekonominya kan gitu. Ya sama konflik Rusia dan Ukraina kan seperti itu sebetulnya. Kenapa Eropa masuk dan bersatu melawan Rusia, mendukung Ukraina, itu kan mereka ada kepentingan juga, kepentingan ekonominya, bahwa ini Rusia terlalu ini, dan Ukraina mereka mau ajak bergabung ke NATO kan, untuk memperkuat Pakta Pertahanan Atlantik Utara gitu. Nah kalau misalnya kira-kira nih, kalau berdasarkan penelusuran dan catatan dari kabarbursa.com, ke arah mana nih kira-kira
kekuatan besar yang mana nih yang paling mungkin memanfaatkan situasi ini? Karena kan masing-masing punya backingan kuat ternyata ya. Pakistan di backing Oleh China, Cina, ya. India ternyata backingannya ya Rusia. Ini Rusia. dua negara didaya juga. Rusia dan sangat bisa jadi juga dia akan dapat backingan dari Amerika. Amerika. Kenapa? Karena kalau kita lihat perang dagang yang terjadi, di mana Cina ada, Amerika nggak mau kan gitu. Bahkan Presiden Donald Trump juga sudah mengancam negara-negara yang mencoba bersekutu dengan Cina itu akan dikenakan tarif yang gila-gilaan kan begitu. Begitu juga Cina mengatakan kalau kepentingan kami diganggu, kepentingan Cina diganggu kan banyak kepentingan apa itu. Nah, itu juga dia akan menyatakan perang. Jadi Menteri Luar Negeri China sudah mengatakan Cina tidak pernah membuli negara lain. Cina tidak pernah menganeksasi negara lain, kata dia. Tapi begitu kami diajak perang, mau perang dagang, mau perang betulan, kami siap. Nah itu. Nah sekarang Cina jelas-jelas berdiri di belakang Pakistan dalam konflik ini. Nah maka pasti tidak mungkin kalau kita lihat kepentingan perang dagang yang sudah sangat ribut dalam beberapa waktu terakhir sejak bulan April kemarin, itu kan Cina jelas-jelas Amerika mengatakan Cina juga Belok lawan ya. yang belok. Jadi ketika Amerika ke kanan, Cina ke kiri. Dan melakukan pendekatan, sama-sama melakukan pendekatan. Meskipun informasi terbaru itu sudah ada pertemuan intens antara utusan Cina dan utusan Washington kan gitu. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat, ini kita kembali ke balik layarnya ya. India versus Pakistan ini memang hanya konflik tetangga yang sering berseteru, atau di balik itu sebenarnya ada istilahnya sumber daya alam kah yang lagi diincar di sana, atau memang ini hanya sebatas caplok-mencaplok wilayah aja? Ya, kalau sumber daya alam terlalu jauh karena memang sama-sama negara yang besar, India dan Pakistan. Tapi memang ini wilayah perbatasan, jadi Kashmir itu adalah wilayah kantong yang jadi rebutan karena di situ di Kashmir adalah kelompok sebagian memang mau bergabung ke India, sebagian juga mau bergabung ke Pakistan. Nah ini yang jadi problem. Nah kira-kira kasusnya sama seperti di daerah mana ya. Lalu kemudian ini disikapi oleh mereka karena ya buat sebuah bangsa dan negara 1 meter aja tidak boleh diserahkan. Ya kita juga kan Indonesia juga kerap kita adu diplomatik dengan Malaysia, rebutan pulau kita kalah. Nah kemudian di Ambalat kira-kira begitulah. Wilayah berbatasan itu senantiasa menjadi daerah-daerah yang kerap memicu konflik. Nah karena semua negara tidak mau berkurang 1 inci pun. Jangankan negara, orang bertetangga saja kadang hanya karena perbatasan antara rumah satu dengan ini, kalau pakai pagar itu digeser sedikit pada saat pagarnya dibangun ulang, itu sudah ribut gitu kan. Dan itu yang lebih kecil lagi, ada kadang satu keluarga itu pecah gara-gara soal harta itu, soal rebutan tanah. Ya itu secara kodrati manusia seperti itu. Maka itu juga bereskalasi sampai dalam skala negara. Kira-kira begitu. Berarti awalnya memang sebenarnya lebih ke saling mengklaim wilayah perbatasan, mengklaim ke wilayah kepemilikan. Nah itu yang saya bilang di awal bahwa konflik ini bermula dari warisan kolonial Inggris yang membagi India dan Pakistan, dan itu pembagiannya tidak selesai. Hal yang sama juga terjadi sebetulnya antara Arab Saudi dan Yaman. Makanya Yaman itu tidak pernah menerima baik Arab Saudi karena Yaman menganggap bahwa ada wilayahnya yang dikuasai oleh Arab Saudi sebagai pengaturan dari pemerintah kolonial Inggris. Itu. Nah, yang dikhawatirkan sebenarnya masalah klaim wilayah ini dibaliknya itu ya, jangan sampai tiba-tiba dijadikan politisasi lagi oleh negara-negara dan selalu saja kepentingan ekonomi ada mendompleng di situ. Nah, terutama dengan kondisi trade war seperti ini ya. Ya, terutama kondisi saat ini perang dagang yang diterapkan oleh Donald Trump kepada 60 negara, lalu kemudian Amerika juga merasa terancam dengan berdirinya kelompok BRICS yang menyatu semua itu, lalu banyak lagi terjadi inflasi yang
terus dan berkelanjutan di sejumlah negara, bahkan di negara-negara maju, ya sehingga kemudian hampir semua secara global kita ini berada dalam ancaman dan bayang-bayang resesi. Nah, ini yang kemudian membuat semua negara kan memasang kuda-kuda, di mana kita bisa mengambil manfaatkan, di mana kita menghindari persoalan. Gitu. Nah, masalahnya nih buat Indonesia berat banget ya posisinya ya. Karena kan mata dunia tuh kayaknya sekarang fokusnya ke trade war. Tapi lupa kalau ternyata India itu menjadi yang berkontribusi besar juga, salah satu negara terdepan ya yang berkontribusi untuk surplus perdagangan Indonesia nih. Ya, Ini Indonesia seperti apa? dalam kurun waktu dari 2015 sampai 2025 awal nih, ya sampai di 3 bulan pertama, India itu secara konsisten berada di 3 besar penyumbang surplus neraca perdagangan total Indonesia. Ya, kalau kita lihat di data ya, yang kita punya, yang kita ambil dari Badan Pusat Statistik, itu neraca perdagangan total kita dengan India dari 2015, bahkan 2015 itu lebih besar surplusnya dibandingkan Amerika. Jadi kita hanya tukar-tukaran antara Amerika dengan India. Ya, 2016 ya Amerika yang lebih besar total surplusnya kita. Kemudian 2017 India lagi, sampai di 2000 kecuali tahun lalu 2024 memang surplus Amerika itu total neraca perdagangan kita dengan Amerika sampai 14,34 miliar US dollar. Dan di 3 bulan pertama di kuartal pertama 2025 itu neraca perdagangan kita dengan India itu 3,05 miliar US dollar. Dari total keseluruhan surplusnya kita ada 10 miliar US dollar. Gitu. Jadi bagaimana dengan Cina? Cina memang nilai ekspor kita juga besar, tapi impor dari Cina sangat jauh lebih besar, sehingga kemudian neraca perdagangan Indonesia dengan Cina itu dalam beberapa waktu terakhir, bahkan kita mencoba mengikuti dari bulan September 2024 itu menjadi salah satu negara penyumbang defisit terbesar kalau neraca perdagangan adalah Cina. Sebaliknya, penyumbang neraca perdagangan surplus itu ya Amerika, India, dan Filipina. Ya, kalau penyumbang defisit terbesar itu kan Cina, Australia, Thailand. Ini kalau di head to head kan gitu ya, di apple to apple kan. Ya. Nah itu jadi Indonesia memang wajib mengambil langkah hati-hati dan strategis bagaimana supaya kemudian hubungan baik kita dengan India itu bisa dipertahankan, kemudian tanpa kita harus mengorbankan hubungan baik juga dengan Pakistan. Kemarin terus terang juga menjadi bahan diskusi banyak pihak ketika Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke India, dan konon kabarnya persyaratannya tidak boleh lanjut ke Pakistan, dan itu betul tidak lanjut ke Pakistan. Berarti ini agak dilematis juga sebenarnya posisi Indonesia ya. Karena Indonesia baru juga punya Pakistan juga itu adalah pasar yang besar juga. Ya, kita ada pasar ekspor ke sana kan, sama dengan India, dan kita juga butuh barang-barang dari Pakistan. Nah, karena itu sebetulnya Indonesia dalam kondisi seperti ini, Indonesia harus mengambil langkah dan sikap yang kemudian kita tidak larut dalam eskalasi mereka, konflik mereka, kita tidak masuk dalam konflik mereka. Bahkan kalau memungkinkan, Indonesia menjadi juru damai untuk itu. Penengahnya. Tapi mungkin nggak sih? Mungkin saja. Bagaimana pada tahun 50-an, tahun 55 tahun berapa, Konferensi Asia Afrika, itu kan bisa diselenggarakan oleh Bung Karno, presiden pertama kita. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Indonesia, peran itu masih bisa diambil, karena kenapa? Posisi Indonesia sangat strategis juga. Cina memperhitungkan Indonesia, Amerika memperhitungkan Indonesia. Karena di kawasan ASEAN, Amerika dan Cina sama-sama melihat bahwa yang pengendalinya itu adalah Indonesia. Negara yang paling strategis di situ adalah Indonesia. Indonesia menguasai Selat Malaka. Nah, untuk lewat ke Laut Cina Selatan yang kemudian oleh pemerintahan SBY diubah menjadi Laut Natuna Utara, yang membuat Cina sempat murka, tapi secara diplomatik kita ada sebuah kemenangan dengan menyebut itu sebagai Laut Natuna Utara. Karena pada akhirnya toh Cina mulai tidak terlalu jauh masuk. Nah, kalau kita mengikuti peta baru yang dibikin oleh Cina di Laut Cina Selatan, itu kan dia menambah dari 9 garis putus-putus. Di tahun lalu itu dia tambah 1 garis putus, dan tambah 1 garis putus itu masuk wilayah Malaysia. Tidak lagi berani mengganggu masuk wilayah Indonesia. Ya, nah ini harus dipertahankan. Jadi diplomasi luar negeri kita, kemudian
termasuk juga di dalamnya itu adalah diplomasi ekonomi, itu kita harus memantau betul. Kita berharap mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil peran itu sehingga kemudian Indonesia di mata dunia betul-betul dengan sikap gerakan non-bloknya itu Indonesia menjadi penengah. Kalau bisa menjadi penyejuk di antara semua yang lagi rawan dan konflik itu. Tapi kalau misalnya kita lihat posisinya Indonesia gitu ya, kayaknya untuk secara ekonomi atau mitra perdagangan ini lebih berat ke India ya dibanding Pakistan. Kalau Kira-kira melihat, bakal ya, milih nggak sih Indonesia? kalau melihat neraca perdagangannya, iya. Memang neraca perdagangan kita harus ekspor impor kita lebih besar ke ke India. Tapi kan bukan berarti dengan Pakistan kita harus tinggalkan. Karena kenapa? Pakistan juga punya sahabat-sahabat dan sekutu-sekutu. Ya, salah satu sekutu yang dekat ke Pakistan adalah Turki. Maaf ya. Dan Turki sekarang juga memiliki perjanjian kerjasama dengan Indonesia terkait dengan alutsista. Ya, drone misalnya itu kan dari sana, dari Turki. Nah, kemudian kita banyak negara lah. Nah, makanya itu Indonesia harus betul-betul mengambil prinsip bahwa satu musuh itu sudah terlalu banyak, 1.000 kawan masih kecil, masih sedikit. Jadi dalam hal ini silahkan India dan Pakistan kalau mau perang-perang saja, Indonesia jangan larut menyatakan saya mendukung India atau saya mendukung Pakistan. Jangan pernah sampai tercetus. Jangan pernah seperti itu. Ya, biarkan Cina menyatakan saya berdiri di belakang Pakistan dan kemudian India bersama Rusia, bersama tentu akan Amerika dan pasti akan ada negara-negara persemakmuran di sana, karena semua negara-negara bekas jajahan Inggris kan kuat dengan persemakmurannya gitu. Nah, ya kita Indonesia kita tidak masuk ke situ ke wilayah konfliknya. Dan kalau memungkinkan, konflik ini bisa diredam sedemikian rupa, Indonesia mengambil peran, melakukan perannya yang sebisa mungkin, jangan sampai konflik ini pecah dan berujung pada perang nuklir. Karena dampaknya sangat luar biasa kalau sampai India atau Pakistan sama-sama melepaskan hulu ledak nuklirnya. Itu bahaya itu, dampaknya bukan hanya di wilayah mereka. Apalagi misalnya Indonesia, Aceh itu berbatasan dengan India. Gitu. Tapi apakah maksudnya India dan Pakistan bakal sekilaf itu kalau misalnya sampai... Ya kita tidak tahu kan, tapi begitu satu negara merasa terancam pasti dia akan gunakan jurus pamungkasnya, dan jurus pamungkas mereka yang disiapkan adalah hulu ledak nuklirnya itu. Oh, iya itu paling bahaya sih yang lagi... Apalagi kalau misalnya sudah mulai dipanas-panasi dan sebagainya. Ya kalau misalnya itu sampai terjadi, itu udah bukan eskalasi perang Asia Selatan lagi ini bisa. Nah ini bahaya juga kalau ini terus terjadi, itu akan memicu konflik-konflik di tempat lain, Korea Selatan, Korea Utara, kemudian Cina, Taiwan, kemudian belum lagi di Papua Nugini juga sudah mulai sering terjadi konflik-konflik. Bahkan ke Indonesia sendiri itu akan semakin memberi semangat, memberi amunisi tambahan ke kalangan separatis di ujung timur. Nah itu kan bahayanya gitu, karena akan memberikan dorongan psikologis. Ini terjadi, semuanya akan berefek ke semuanya. Yang tadinya merasa diam-diam aja dulu, mulai muncul juga semangat-semangat pro, sana juga terjadi begitu. Ya kan semua orang melihat apa yang terjadi di daerah lain. Kita bisa mencontoh, bukan hanya dalam hal kebaikan, dalam hal-hal yang seperti ini juga itu bisa memicu. Di Filipina misalnya, separatis di Filipina Selatan itu kan muncul lagi yang erat kaitannya dengan Pakistan juga kan gitu. Kalau misalnya ini kan, kalau dipikir-pikir berarti ini damage-nya itu sebenarnya luar biasa dahsyat banget ya. Orang makanya, mungkin belum kepikiran sampai sana nih jangan-jangan. Sebetulnya kepikiran, tapi ya banyak juga pikiran-pikiran lain yang kemudian mencoba, ya ini akan orang melihat untung ruginya buat saya apa sih? Kalau untungnya banyak saya dukung, kalau ruginya banyak saya hindari kan gitu kira-kira. Nah buat kita Indonesia dan negara-negara lain yang pencinta damai, kedamaian, ya perang itu adalah sesuatu yang seharusnya dihindari. Karena kalau perang yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Tidak ada enaknya kalau perang. Coba lihat misalnya perang di Palestina. Masyarakat Palestina, masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat sipil, anak-anak perempuan yang tidak seharusnya menjadi korban, itu menjadi korban semuanya. Nah begitu juga, jangan dikira bahwa Israel karena dia sebagai penyerbu dan dia enak-enak aja, banyak juga ya di warga Israel sendiri yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahnya yang menganeksasi ke Palestina. Gitu.
Berarti kan otomatis konflik di India dan Pakistan ini benar-benar harus cepat selesai, Ya, kita berharap secepat-cepatnya begitu ya? kita dari sisi Indonesia, dari pandangan di Newsroom Kabar Bursa itu melihat bahwa dari kepentingan Indonesia, khususnya kepentingan ekonominya Indonesia, itu jauh lebih bagus kalau perang di sana itu tidak berlanjut segera, karena kita India salah satu pasar ekspor kita. Tapi kalau toh itu terjadi, Indonesia tidak bisa juga diam dan meratapi nasib. Indonesia harus mencari sumber-sumber atau lokasi-lokasi tujuan ekspor yang lain. Nah, itu kan dunia ini kan sangat luas, ke Afrika, kawasan Afrika, Amerika Selatan, kemudian Asia Tengah, itu adalah pasar semua. Nah, tentu kita berharap kepada pemerintah melalui editorial point ini, pada editorial point sebelumnya, kita juga kerap mengingatkan bahwa perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, dalam hal ini duta-duta besar dan para diplomat di sana, jangan hanya fokus mengurusi misalnya bagaimana warga negara kita akan ke sana, tapi juga bagaimana menjadi intel-intel dagang, menjadi intelijen untuk kepentingan ekonomi dan bangsa. Jadi misalnya bagaimana para duta-duta besar yang ditempatkan di Asia Selatan, di Afrika, di Amerika Selatan, untuk kemudian membuka pasar, peluang pasar. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat tempat saya tugas hari ini yang cocok kira-kira dengan komoditas dari Indonesia, sehingga kemudian dari situ baru dilakukan. Ini bukan kita bermaksud mengajari etik berenang, tapi ya kita mengingatkan bahwa tugas perwakilan negara di luar negeri itu adalah bukan hanya mengurus orang kita di sana, tapi juga bagaimana membantu pemerintah di dalam negeri untuk mengembangkan potensi-potensi ekspor kita, sehingga kemudian hasilnya akan kembali juga dan terpulang kepada bangsa dan negara, kemakmuran bangsa. Tapi kalau misalnya kita berharap nih konflik India-Pakistan segera berakhir, ini kita plan A-nya seperti itu kan sebenarnya. Kira-kira negara mana sih yang bakal paling didengar oleh kedua negara nih, yang bakal langsung tunduk gitu? Ya, mereka tidak akan tunduk pada satu negara saja, ya. Tapi kalau banyak negara, banyak pemimpin-pemimpin kemudian melakukan pendekatan diplomatik, duduk bersama, biasanya sekeras apapun ketika jalur diplomasi dilakukan, itu bisalah. Dan ini semua, kita ada, di dunia ada PBB, kemudian Indonesia bisa mengambil peran misalnya menghidupkan kembali konferensi Asia Afrika, kebersamaan sebagai sama-sama bangsa Asia, kemudian sebagai sama-sama di BRICS, itu semua bisa digunakan. Di G20 juga bisa organisasi-organisasi itu semua bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk melakukan pendekatan melalui pendekatan G20, di mana India juga bergabung di situ untuk menekan, ya sudahlah diselesaikan dengan jalur damai. Ya, lewat BRICS ini kepentingan ini kita berjuang untuk melawan hegemoni Barat dan dominasi Amerika. Dengan kita bertempur sendiri, tujuan kita akan terabaikan. Kira-kira kalau itu semua ya sudahlah. Para diplomat kita tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya, sehingga kemudian mudah-mudahan ini bisa didengar oleh para pemimpin dunia, khususnya para pemimpin di India dan Pakistan. Nah, kira-kira untuk kondisi saat ini nih sekarang, sambil menunggu mungkin konflik ini segera berakhir, ini kan kita masih banyak yang menghadapi persoalan-persoalan ekonomi lainnya begitu. Belum masalah negosiasi tarif Trump yang katanya sih akan diumumkan dalam waktu dekat ya. Kira-kira akan seperti apa hasilnya, apakah sesuai dengan ekspektasi atau enggak. Tapi langkah-langkah apa aja sih yang mungkin dalam jangka pendek ini untuk bisa nyelamatin ekonomi Indonesia nih? Apa nih kira-kira yang harus dilakukan? Ya, yang pertama adalah Indonesia sudah mendeklarasikan diri di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, hilirisasi. Nah, itu kita harus jalan terus, sembari kemudian melakukan langkah-langkah diplomasi agar kemudian Kepres atau peraturan regulasi yang telah ditetapkan soal TKDN itu kita jangan diganggu oleh negara lain, dan kita harus menyatakan bahwa ini adalah bagian dari kedaulatan ekonomi kami. Nah, kemudian yang selebihnya adalah bagaimana Indonesia kemudian membuka pasar baru, sehingga kemudian kita tidak tergantung pada satu negara. Ketika di negara itu kita terganggu. Saya ingat sekali Menteri Pertanian pada sebuah kesempatan itu menyampaikan bahwa Eropa yang selalu mendikte Indonesia terkait dengan minyak sawit, itu kan Menteri Pertanian mengatakan di bawah pemerintahan Bapak Prabowo itu kita sudah menyiapkan langkah-langkah tertentu
di bawah pemerintahan Pak Jokowi di akhir, di ujung periode, dan itu dilanjutkan oleh Presiden Prabowo, itu Indonesia tidak mau ditaktis lagi oleh Uni Eropa terkait dengan minyak sawit. Iya. Karena memang ada tujuan-tujuan tertentu kenapa misalnya ekspor minyak sawit ke Uni Eropa itu dipersyaratkan macam-macam, bahkan kita dibawa ke Pengadilan Perdagangan Dunia WTO, dicoba dinyatakan bersalah dan sebagainya, tapi kan kita melakukan perawanan terus-menerus. Lah, kenapa kalau produk kami harus macam-macam syaratnya, sementara kalau produk kamu tidak macam-macam seperti itu? Nah, ini disinilah dibutuhkan kegigihan diplomasi pemerintah kita bersama organ-organnya semua di luar negeri, sehingga kemudian kita bisa masuk kemana-mana. Kalau terhalang di satu tempat, kita bisa pindah ke wilayah lain menjual, dan kalau produk kita coba di embargo, kita juga bisa melakukan hal yang sama, sehingga kemudian mereka menjadi berpikir 1000 kali lipat, dan sekaligus juga kita menguatkan posisi tawar kita. Bahwa kalau kamu tekan saya di sini, ya sudah, saya tahan. Coba kalau misalnya menjelang musim dingin, Indonesia menahan ekspor sawitnya, minyak sawit, Eropa kedinginan. Tidak mungkin bisa kebutuhan Uni Eropa, kebutuhan bahan bakarnya itu dipenuhi dari yang sumbernya mereka hanya dari bunga matahari. Kita dari sawit, ya kan, supaya mereka tidak terganggu pasar bunga mataharinya, mereka mengatakan Indonesia membuka lahan untuk perkebunan sawit itu kan merusak lingkungan. Ya memang betul merusak lingkungan kan, deforestasi kan, tapi ya tidak segitunya juga. Lah, kenapa misalnya terlalu ini memangnya kalian membuka lahan untuk bunga matahari tidak merusak lingkungan? Kan kira-kira begitu. Kita fair-fair aja lah. Dan di tingkat kita juga ini kita harus melihat bagaimana misalnya melakukan penyiasatan rekayasa lingkungan, sehingga kemudian sambil membuka lahan sawit, kita di sisi lain juga kita melakukan penghijauan dan melindungi muka bumi kita, sehingga kemudian apa yang ada di bumi Republik ini kita bisa manfaatkan tanpa juga menimbulkan bencana yang dahsyat. Bagaimana kita mudaratnya kita tekan, manfaatnya kita maksimalkan. Iya, tampaknya Presiden Prabowo sendiri kemarin sudah menekankan ya pada saat halal bihalal purnawirawan halal bihalal purnawirawan beliau sudah menegaskan bahwa kita tidak boleh terlalu tunduk pada agenda asing. Betul. Kita harus punya agenda sendiri demi kedaulatan bangsa. Nah, kita support ya, dan mudah-mudahan itu tidak sebatas di halal bihalal, tapi itu betul-betul diimplementasikan, dilaksanakan oleh organ-organ pemerintah kita. Orang-orang yang bekerja bersama rejim yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Gitu. Okay. Berarti untuk bisa kondisi saat ini yang harus dilakukan mencari celah tentunya ke memanfaatkan celah, memanfaatkan celah yang ada, celah pasar, mencari pasar baru, itu harus dilakukan terus-menerus. Ketika misalnya pasar kita terganggu di India, kira-kira kemana kita? Setelah India kemana? Ketika pasar kita terganggu di Taiwan, kita pindah kemana? Pasar kita ke Amerika terganggu, kita alihkan kemana pasar itu? Sehingga kemudian produk-produk dalam negeri itu selalu ada tempat untuk menjualnya. Dan sehingga kemudian roda perekonomian kita jalan terus. Sambil kita menciptakan pasar-pasar dalam negeri. Ya, saya ingat sekali, berkali-kali juga saya sampaikan di editorial point bahwa Pak Yusuf Kalla itu pernah suatu waktu itu mengatakan begini, kenapa kita takut dan selalu mau didikte oleh Barat? Padahal Indonesia sendiri adalah satu pasar yang luas. Produk dari Jawa dijual ke Sulawesi dan sebagainya. Itu kan pasar yang luas. Ya. Kenapa kita harus takut? Satu. Yang kedua, Iran itu dari beberapa tahun lalu, berpuluh-puluh tahun, sudah diembargo sama Amerika. Apakah Iran mundur? Apa Iran bubar? Tidak. Iya. Mereka meskipun misalnya tidak terlalu maju seperti negara lainnya, tapi Iran tetap eksis, juga bisa memproduksi alat perang. Bahkan ya itulah alat-alat rudal-rudalnya itulah yang dipakai oleh Hamas di Gaza. Posisinya tetap kuat begitu. Tetap kuat ya. Ya artinya begini, kita harus punya kepercayaan diri bahwa kita punya sumber daya manusia yang mumpuni, sumber daya alam yang apalagi. Indonesia ini di mata dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah, itu Indonesia selalu disebut sebagai sepotong surga yang dilempar ke dunia. Itulah Indonesia. Kenapa? Ya lagunya siapa itu? Tongkat dan kayu jadi tanaman, dilempar. Saking suburnya Indonesia. Nah tinggal bagaimana kita memaksimalkan itu.
Maka kemudian kalau Pak Prabowo di awal periodenya sudah mengatakan bertekad kita harus swasembada pangan, swasembada energi. Tujuannya apa? Supaya kita tidak didikte oleh negara-negara lain. Kalau pangannya kita tidak swasembada, bergantung pada impor, untuk kita ditaklukkan gampang aja. Indonesia, kalau kamu tidak mengikuti kemauan saya stop kirim beras ke Indonesia, mati rakyatmu. Ya, mau tidak mau, kepala negara pasti akan berpikir 1000 kali lipat kan. Wah, kita terpaksa mundur selangkah katanya untuk maju 5 langkah. Tapi kalau kita misalnya secara dalam negeri kuat, swasembada pangannya kuat, energinya kuat, apalagi? Air, nanti ini kan yang diperebutkan adalah memang bukan lagi minyak. Ya. Isu nanti ini bukan lagi minyak, tapi isunya adalah pangan. Ya. Kalau dulu ya di Perang Dunia II, itu kan energi. Minyak ya, yang orang berebut. Sehingga kemudian bagaimana Amerika, Rusia berlomba-lomba menanam pengaruhnya ke Timur Tengah sebagai negara sumber-sumur minyak. Meskipun Indonesia juga pernah menjadi sumber-sumur minyak. Tapi kan Indonesia dari sudah beberapa puluh tahun tuh, belasan tahun, bahkan Indonesia pernah keluar dari OPEC karena malu-malu hati kan. Tidak lagi layak menjadi negara produsen. Nah, tapi sekarang ini beralih dari itu menjadi pangan. Ya, kalau mau menaklukkan sebuah negara, stop pangannya. Karena itu terasa banget pada saat COVID kemarin itu. Iya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat India itu sudah, kalau kita mengikuti perkembangan ya, kalau dia misalnya sambil terjadi eskalasi seperti ini, itu India punya bendungan-bendungan yang kemudian bisa menyetop kiriman air ke wilayah Pakistan. Nah, itu kan air bagian dari pangan. Ya. Sama seperti Cina, dia bendung itu sungai apa yang mengalir sampai ke Malaysia. Itu Malaysia bisa kekurangan air juga kan. Ya, jadi ya nah inilah yang kemudian Pak Prabowo menyatakan dari awal, kita harus bisa memaksimalkan segala potensi yang kita punya. Sehingga kemudian kita bisa sampai pada kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Dan Indonesia dengan posisi seperti kita tidak bisa diembargo apa-apa oleh negara-negara lain. Kalau kita secara ke dalam kuat. Karena kita tidak seperti misalnya Malaysia, Vietnam yang kiriman airnya bisa di-stop oleh Cina dengan membangun bendungan dan sebagainya, atau India dengan Pakistan. Bendungannya airnya dibendung, kemudian tidak dialirkan ke sana, diputuskan, ditutup, baru dialihkan ke tempat lain. Indonesia posisinya sekarang, sejak kita SD sudah diajarkan bahwa posisi geografi Indonesia adalah posisi yang sangat strategis, berada di antara dua benua, Asia dan Australia. Meskipun sekarang Australia sudah bagian dari Asia Tenggara. Kemudian berada di dua samudra Pasifik dan samudra Atlantik. Ya, itu bukan sekadar pelajaran di ilmu pengetahuan sosial, tapi itu adalah faktanya, dan itu harus kita maksimalkan betul. Sehingga kemudian Indonesia dengan posisinya sangat strategis itu, kita harusnya menjadi jauh lebih sejahtera dari sekarang. Ya. Dan di mata dunia, di dunia global, itu Indonesia bisa menjadi satu negara yang sangat kuat harusnya dengan posisi kita itu. Ya, meskipun di pihak lain juga secara geografis Indonesia juga punya satu problem tertentu, karena kita di negara Indonesia ini dipotong-potong, diiris dengan 3 alki, alur laut kawasan internasional yang kemudian orang bisa lewat tanpa izin Indonesia, dan itu juga ada sebetulnya kalau kita tidak jaga dengan baik, kita bisa gampang disusupi, karena di Selat Sunda ada alki, di Selat Makassar ada alki, kemudian di Laut Buru juga ada alki. Jadi kekuatan asing bisa lewat, tapi dengan kita memperkuat, saat ini kita lihat perkuatan alutsista kita, ya kita bisa semakin meminimalisasi gangguan-gangguan itu. Saya kira gitu. Ini pelajaran penting sebenarnya ya. Khususnya dengan adanya konflik India-Pakistan ini benar-benar harus jadi pelajaran berharga buat Indonesia, bagaimana akhirnya kita harus membarikade diri gitu. Bagaimana intinya adalah bagaimana Indonesia, yang pertama Indonesia harus percaya diri dengan kemampuannya. Dan Indonesia harus memahami seperti apa potensi yang dimiliki, lalu kekurangan-kekurangan itu coba kita tutupi dengan, ya kalau misalnya kekurangan itu harus kita dengan kerjasama dengan negara, ya itulah yang kita kerjasama. Tapi sepanjang kita masih bisa menyelesaikan sendiri, kita selesaikan. Nah, maka yang paling penting adalah secara ke dalam, ya kita harus solid. Solid ya, itu. Pemerintah jangan, sepanjang pemerintah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, jangan diganggu. Ya.
Tapi bukan berarti tidak bisa dikritik. Boleh dikritik. Pemerintah juga jangan anti kritik. Karena kritik-kritik itu adalah untuk mengingatkan pemerintah, mungkin pemerintah keliru dan tidak sadar bahwa dia ada kekeliruan. Atau dia tidak keliru, tapi langkahnya terlalu lambat. Maka wajar kalau masyarakat civil society mengingatkan, kencanglah dikit. Negara lain terlalu kencang, tapi kenapa kita terlalu lambat? Kira-kira begitu. Ini kebijakanmu agak tumpang tindih. Satu pihak kau mengatakan hilirisasi, tapi di pihak lain hasil hilirisasi tidak ada pasarnya. Karena kau justru buka impor, yang justru impor yang masuk, barang-barang yang masuk ini tidak membutuhkan hasil hilirisasi kita. Nah itu ya, lalu kemudian berbagai kalangan mengingatkan, ini ada kebijakanmu yang keliru. Nah ketika dikritik, jangan langsung marah. Jangan langsung baper ya. Jangan langsung baper, ya. Karena semua, gini, kritik itu memang pedis. Kritik itu pahit, tapi semua obat itu pahit. Iya, iya. Yang manis itu adalah obat untuk anak-anak. Emangnya pemerintah kita anak-anak kan bukan kan? Gitu. Saya kira gitu, Mbak Rati. Tapi yang penting masih mending dikritik daripada nanti ujung-ujungnya kita Ya, yang sulit tuh. Ya, gitu ya. ya tapi jangan juga ketika dikritik misalnya, sudah kalau kamu tidak setuju ini, keluar saja dari Indonesia. Ya, Jangan itu, yang begitu, betul, jangan betul. jangan muncul sikap-sikap arogan seperti itu. Itu bukan negarawan itu. Mana pernah ketika Bung Karno dikritik dengan kebijakannya yang betul-betul sangat mendapat penolakan dari kelompok ulama misalnya. Bung Karno tidak pernah mengatakan, para ulama keluar dari Indonesia. Tidak pernah. Tapi kita saat ini begitu dikritik, ya sudah kalau kau tidak setuju atau yang mengusulkan ini, keluar saja dari Indonesia. Ya ketika ada muncul gerakan Indonesia Gelap, yang menyebut gerakan Indonesia Gelap, pergi aja. Yang ketika misalnya ada gerakan-gerakan mengatakan, kita tidak susah dapat pekerjaan ini, mending kita keluar aja. Ya sudah, tidak usah pulang-pulang. Itu kan sikap-sikap yang terlalu agresif dan tidak produktif. Ya, itu cenderung emosional dan tidak menggambarkan sebagai sikap kenegarawanan. Ya, mohon maaf buat yang kena ini, karena ketika Anda sebagai pemerintah ya harus siap dikritik lah. Ya, tidak boleh anti kritik dong. Iya, karena itu tadi justru Iya. dengan adanya masukan-masukan dari berbagai pihak, termasuk media Ya. khususnya kan Nah ya. itulah kita di media ini mengambil peran, tugas pokok fungsi media itu adalah mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan membantu menawarkan jalan keluar. Iya, Ya, jangan lalu kemudian kita diteror dengan bangkai-bangkai dan sebagainya. Jangan cukup India Pakistan aja konfliknya. Oke, betul. Tutup di situ, nanti semoga Indonesia justru keluar sebagai penengah begitu ya, yang bisa menjadi salah satu negara yang bisa memberikan perdamaian nih di antara konflik kedua negara. Terima kasih banyak ini Pak Oke, Usle. thank you. Sudut pandang yang luar biasa sekali ya, kita tercerahkan tentunya, dan sudah kita bongkar seperti apa sudut-sudut lain atau sisi-sisi lain dari konflik dari India dan Pakistan ini. Dan demikian editorial poin kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Kabar Bursa. Follow terus channel YouTube Kabar Bursa untuk isu terkini editorial poin selanjutnya. Dan jangan lupa dukung terus channel Kabar Bursa dengan like dan share sebanyak-banyaknya. Share juga ya komentarmu terkait topik hari ini. Bagaimana nih pendapatnya? Kira-kira sepahamkah atau mungkin ada pendapat lain? Saya Francisca Rati dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa.